Innal hamdalillah, segala puji selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyi'ati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiya lahu, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengingatkan kita dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada yang satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian di ayat yang lain Allah juga mengingatkan kita, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, tunduk dan patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diharapkan, jauh yang diharapkan, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari yang satu yaitu istrinya Hawa alaihissalam, dan banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Kemudian di ayat yang lain juga Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa mengingati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang benar. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam adalah segala lini kehidupan mereka, terutama beribadah, yaitu kitabullah Al-Quran. Wa khairul hadithi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah kitabullah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam beribadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan as-sunnah. Wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikarenakan perbuatan baru dalam agama, perbuatan baru itu akan membawa pelakunya kepada kesesatan dan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudara-saudara jemaah Jumat rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ayat ini mengingatkan kita agar berhati-hati dalam berprasangka. Tidak semua prasangka itu salah, tetapi kebanyakan prasangka, terutama prasangka buruk terhadap
sesama dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa yang besar. Sifat suzon, yaitu berburuk sangka kepada saudara seiman, seringkali muncul karena hati kita tidak bersih, sering muncul karena iri hati atau karena mendengar kabar tanpa tabayyun atau tanpa klarifikasi. Akibatnya hubungan persaudaraan kita rusak, kepercayaan hilang, bahkan menimbulkan fitnah. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits." Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimahumullah, marilah kita hindari kebiasaan berburuk sangka. Jika kita mendengar sesuatu tentang saudara kita, jangan langsung percaya. Telitilah terlebih dahulu, karena bisa jadi apa yang kita dengar itu tidak benar. Sebaliknya, biasakanlah husnuzon, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada sesama. Dengan husnuzon hati menjadi tenang, pikiran kita akan menjadi jernih dan ukhuwah persaudaraan kita akan semakin kuat. Sifat husnuzon tidak hanya buruk kepada manusia, tetapi juga berbahaya jika ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya atau menganggap musibah sebagai bukti kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang mukmin harus yakin bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti mengandung hikmah dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku kata Allah sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepadaku. Maka jika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan pula. Marilah kita tanamkan sifat husnuzon dalam diri kita dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ujian, husnuzon kepada sesama dalam setiap pergaulan, husnuzon kepada diri sendiri dengan selalu berusaha memperbaiki kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat husnuzon dan menumbuhkan dalam hati kita keikhlasan, kasih sayang serta prasangka baik terhadap sesama. Saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimahumullah, bahaya yang diakibatkan dari sifat husnuzon ini adalah yang pertama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang umat Islam berprasangka buruk tanpa dasar. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, intinya orang yang suka berburuk sangka terhadap sesama telah melakukan dosa karena menilai sesuatu tanpa bukti yang benar. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan dosa dan permusuhan. Sifat suzon seringkali menimbulkan dosa besar karena diikuti oleh ucapan dan tindakan yang salah. Jika seseorang terus berburuk sangka, maka hatinya akan mudah dipenuhi iri, dipenuhi dengki dan kebencian, sehingga hubungan persaudaraan akan rusak. Jamaah Jumat rahimahumullah, suzon bisa merusak persahabatan, hubungan keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Orang yang suka suzon cenderung tidak percaya kepada orang lain dan mudah menuduh tanpa bukti. Padahal Islam sangat menjunjung tinggi ukhuwah dan kepercayaan antar sesama muslim. Kemudian yang keempat adalah menyebabkan hati menjadi gelisah dan tidak tenang. Orang yang sering berburuk sangka akan hidup dalam rasa curiga, akan hidup dengan rasa iri dan marah. Hatinya tidak pernah tenang, pikirannya selalu negatif. Berbeda dengan orang yang husnuzon atau berbaik sangka, ia hidup tenang dan damai karena
Jika kita berusaha baik